Apa ini? Kembali batinku bergema kala melihat sebuah surat penangkapan yang ditujukan untuk Om Idris Tante Windy. Apa ini maksudnya? Aku terus selidiki semuanya. Apapun yang membuatku penasaran terus ku cari. Tak ingin ada keganjilan. Aku mencari kembali, siapa tahu ada yang mama simpan atau rahasia yang tak pernah ia beritahu padaku. Nihil, tak ada lagi. Aku hanya menemukan surat keterangan kepolisian mengenai sebab kecelakaan papa, juga surat penangkapan untuk Tante Windy dan Om Idris. Aneh, kenapa ada surat penangkapan di rumah? Apa mereka berdua yang telah buat papa celaka dulu? Lalu mama tak jadi tuntut mereka? Astagfirullah, batin ini berkecamuk menduga kalau yang kupegang adalah bukti kecelakaan papa diakibatkan oleh kegilaan Tante Windy dan Om Idris mengenai kecemburuan mereka soal harta. Atau kalau bukan soal harta, soal apa lagi? Tapi kenapa mama sembunyikan ini dan mereka berdua tak ditangkap? Kalau benar mereka berdua yang sudah papa, berarti mereka berdua adalah musuh bagiku. Selama ini Tante Windy dan Om Idris pura-pura baikkah? Maka dari itu mereka datang setelah sekian lama. Dan si Mbok bilang terakhirnya mereka datang itu di saat kecelakaan papa. Tapi kenapa mama tak laporkan mereka? Apa mama tak enak hati? Ini bukanlah sebuah prasangka yang harus tak enak hati. Ini sebuah kriminalitas. Mereka berdua telah papa. Ya, aku yakin mereka berdua yang telah papa. Dari semua bukti-bukti yang kudapat, ini membuktikan kalau Tante Windy dan Om Idris ada sangkut pautnya dengan kecelakaan ini. Kalau tidak, apa yang membuat mereka dituntut? Dari surat tuntutan kepolisian juga tertulis kalau mereka berdua bersalah atas kecelakaan Pak Gali, yaitu almarhum ayahku. Dak-dikduk jantung ini. Aku benar-benar tak menyangka mama sembunyikan ini. Mama selama ini memilih diam dan tak beritahu aku sedikit pun soal ini. Kenapa mama lindungi adik papa? Kenapa? Bukti-bukti yang telah kudapatkan segera ku bawa untuk selanjutnya Ferry yang akan urus. Walaupun kasusnya sudah lama, tapi Om dan Tante harus mendapatkan hukuman. Kembali ke kamar, rasa kecewa, marah, dan murka bercampur aduk. Apalagi sikap Tante dan Om yang sok bawa-bawa amanah untuk menjodohkan aku dengan Arjuna. Yang jelas sama sekali aku tak punya rasa sedikit pun padanya. Yang aku belum tahu apa motif Tante Windy dan Om Idris papa. Mereka tega sekali. Apa karena saingan bisnis atau apa? Kok adik kakak bisa seperti itu? Sungguh semuanya masih tanda tanya. Dan aku yakin kedatangan Om dan Tante ke negeri ini ada maksud terselubung. Apa dia ingin mengambil alih perusahaan? Karena ia pikir ia adalah adik papa. Lalu Arjuna sekongkol. Ya ampun, kalau memang benar ini sungguh keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan. Om Idris dan Tante Windy tak bisa lagi menghirup udara bebas. Mereka berdua harus dibui secepatnya. Kalau mama tak sampai hati, aku akan sampai hati, Ma. Teringat rumah almarhum oma dan papa dari papa. Rumah itu masih ada dan tidak kami jual. Rumah itu selalu diurus oleh penjaga rumah, supaya meskipun tidak ditinggali, rumahnya tetap terawat. Terakhir aku ke sana setelah oma tiada, 1 tahun setelah kepergian papa. Dan adik papa itu tidak ada di sana. Mereka tak hadirkah atau aku yang tak melihat? Kalau benar paman dan bibiku tak datang, mereka benar-benar jahat sekali. Tak ingin melihat ibu mereka untuk terakhir kalinya. Ting! Ada dering panggilan masuk. Ternyata dari orang yang kusuruh selidiki kehidupan Om Idris dan Tante Windy di Kanada. Ya, halo. Panggilan segera ku angkat. Bu Aurel, nama Idris Ma'arif dengan istrinya yang bernama Windy Wulandari sudah pergi sejak 5 tahun yang lalu dari Kanada. Dan mereka sudah berpindah ke Thailand sejak 5 tahun yang lalu juga. Di Kanada mereka memiliki hotel dan hotel tersebut sudah beralih pemilik karena hutang piutang. Dek, apa?
Kok aku gak tahu? Jadi mereka sudah tidak di Kanada lagi. Kagetku sambil beranjak mendekat ke arah jendela. Yah, betul. Mereka pergi secara diam-diam lewat jalur laut. Itu informasi yang kami dapat. Lalu Asila, sepupu saya, anak mereka, tanyaku kembali dengan maksud menyelidik. Sepupu Bu Aurel ada di Thailand. Dia menjadi anak bergajulan. Bahkan sepenyelidikan kami, dia bekerja di sebuah klub malam. Aku kaget lagi. Hah? Klub malam? Bukannya dia kuliah? Aku makin merasa aneh lagi. Asila sempat kuliah, tapi tak dilanjutkan karena di DO, Bu. Dia hanya kuliah sampai semester 2 saja. Semua informasi ini sangat asing. Aku baru tahu ini semua. Lalu, apa yang terjadi dengan mereka? Kalau mereka bangkrut, mana mungkin mereka bawa mobil mewah? Harganya miliaran loh, ujarku. Kami baru mendapatkan informasi segitu saja, Bu. Dan di Thailand mereka juga bukan orang yang berpengaruh. Hanya orang yang sangat biasa. Hingga untuk mencari informasi tentang mereka pun sangat susah sekali. Ya ampun, Tante Windy dan Om Idris berbohong. Lalu, kalau mereka menghubungi Arjuna dan saling berhubungan, pasti yang mereka gunakan itu kode negara Kanada. Tapi mereka di Thailand. Ah, pusing. Apa si Arjuna blow on? Atau dia tahu? Oke, kalau gitu cari semua informasi lebih detail. Saya tunggu. Pembicaraan segera ku akhiri. Aku langsung menelpon John untuk selidiki mobil yang dipakai oleh Tante Windy dan Om Idris. Kalau mereka bangkrut, mana mungkin mereka punya mobil semewah itu? Sewa. Ya, mereka pasti menyewanya. John pun segera menyelidiki dan aku menunggu hasil darinya yang masih tak kupikir. Kenapa Om Idris mencelakakan Papa? Dan kenapa Mama tak masukkan mereka ke penjara? Di beberapa menit kemudian, aku sengaja menelpon Tania. Setelah sebelumnya kami bicara dan ku ketahui kalau Tania itu anak baik. Dia tak membenci Ferry dan Tante Sandra. Dia pun tak terlalu pro dengan Tante Windy yang tingkahnya aneh. Bahkan baru kali itu mereka bersuah. Mengingat usia Tania yang masih belia dan tidak pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Kami bicara. Ternyata tak kusangka Tania merekam sebuah percakapan antara kakaknya dengan Om Idris, pun dengan Tante Windy. Aku tak menyuruh Tania, tapi aku hanya ingin mengetahui gerak-gerik keduanya yang aneh. Tapi Tania malah memberiku rekaman. Aku mendengar rekaman yang berdurasi sekitar 10 menit itu. Lumayan lama, dan nadanya jelas sekali. Dari isi rekaman itu, semuanya membuatku kaget. Ternyata benar dugaanku. Arjuna sama sekali tak mencintaiku dengan tulus. Semata-mata itu hanya karena ingin buat perasaan Ferry sakit saja. Tapi sakit dari mana? Si Ferry juga tidak ada hubungan denganku. Dia tak menyukaiku. Pun aku sama. Aku dan Tania masih melangsungkan obrolan lewat sebuah video call. Kamar Tania ditutup rapat-rapat. Ya, jadi kakak sama Kak Arjuna gak bisa pacaran. Tania nampak mengeluhkan. Ia katanya menginginkan aku menjadi kakaknya. Ya ampun. Tania sayang, namanya cinta itu gak bisa dipaksakan. Tania akan selalu menjadi adik Kak Aurel kok. Tenang saja, jangan khawatir. Tahu bingung. Tania nampak ketus. Kak, udah dulu ya. Kayak ada yang datang. Tania meminta mengakhiri obrolan. Katanya ada orang yang datang. Kami pun akhiri saja obrolan penyelidikan ini. Iya, makasih ya, ucapku. Tania mengangguk, lalu wajahnya sudah tak nampak lagi. Ternyata dugaanku tidak meleset. Arjuna selama ini hanya tak ingin melihat Ferry bahagia. Jadi dia pikir aku pacaran dengan kakaknya. Anak itu sudah pintar menduga. Tapi sepertinya Arjuna itu orang baik. Namun karena ego dan dendam, dia lakukan hal itu semua. Ia bilang kalau dia juga tak mau dijodohkan. Dan aku bukan tipikal wanita yang dia inginkan. Baguslah, aku harus pastikan kalau Arjuna bisa kerjasama denganku untuk selidiki Om Idris juga Tante Windy. Dari gelagat Arjuna, dia juga seperti menganehkan kedatangan mereka.
Tapi sewaktu mereka datang ke rumah, nampak Arjuna satu kubu. Tapi anehnya di rekaman Tania, Arjuna seperti terpaksa karena hanya merekalah orang tua yang masih ada. Ku acak rambut karena pusing. Yang sedang berdrama itu siapa? Apa kita semua berada di dalam drama masing-masing? Ah, ini semuanya ganjil. Oke, berarti Om Idris dan Tante Windy itu bohong. Pasti Arjuna pun tidak tahu. Kalau Arjuna tahu, mana mungkin dia tak curiga keduanya bawa mobil mewah. Semua bukti-bukti sudah terkumpul. Aku tak boleh lengah. Dan kalau Om dan Tanteku orang jahat, nyawaku juga pasti terancam. Aku harus lebih hati-hati. Segera kurai gawai di dekat bantal, berniat menghubungi Ferry dan memberikan surat-surat kecelakaan almarhum papa dulu. Aku tak mau membiarkan orang jahat berkeliaran terlalu lama. Ini semua harus adil. Tapi alasan utama Tante Windy dan Om Idris celakakan papa belum ku ketahui. Aku harus cari tahu lagi. Tapi kemana? Apakah si Mbok tahu sesuatu? Ah, tak mungkin. Apa aku harus cari tahu ke rumah Oma dan Opa dulu? Ya, lebih baik aku ajak Ferry sekaligus berikan semua data yang aku miliki sekarang. Berniat pergi, tapi terurungkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku tak mungkin keluar rumah semalaman ini. Dari kejadian-kejadian sebelumnya, aku harus bisa belajar. Aku tak boleh gegabah. Bersambung.